Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima allazina yattakhizunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Surah An-Nisa ayat 137 sampai 139. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah kemudian mereka menjadi kafir, lalu pada satu saat mereka beriman kembali, di lain waktu mereka kafir pula, bertambah-tambah kekafirannya. Orang seperti itu Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan juga tidak akan diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang munafik bahwa sesungguhnya untuk mereka mendapat azab yang pedih, yaitu orang-orang yang mengangkat orang kafir menjadi pemimpinnya dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mau mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir tersebut? Awas, maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah semata. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berjudul ceramah kita pada zuhur ini, hindari menjadi orang munafik. Kaum muslimin, kajian tentang munafik ini berkaitan dengan keimanan. Ada orang beriman berpura-pura, ada musiman, ada yang benar-benar beriman. Orang yang berpura-pura itu di lidah mengatakan beriman, di hati dan perbuatan tidak sama sekali. Ada pula yang benar-benar beriman tahan uji. Apapun cobaan, apapun godaan, tak tergoda dia akan tetap istiqamah. Kita ingin seperti itu. Jangan seperti orang yang berolok-olok, hari ini beriman dengan Allah, besok menjadi kafir. Hari ini sholat, sudah itu tidak sholat lagi. Itu tidak bagus. Itu manusia namanya munafik. Lain di mulut, lain di hati, papek di luar, rencong di dalam, bantuk sepuluh di tanah badarai. Kita tidak ingin seperti itu. Karena orang munafik itu Allah memerintahkan kepada Nabi, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alimam. Sampaikan hai Muhammad kabar gembira terhadap orang-orang munafik bahwa sesungguhnya untuk mereka akan mendapat azab yang pedih. Inilah orang munafik. Kalau dilihat dari segi perbuatan orang munafik itu banyak, tapi kita ungkapkan surat An-Nisa ayat 142 dan 143.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, maka Allah akan balas tipu daya mereka. Pura-pura beriman, itu nama menipu namanya. Yang kedua, wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu mau sholat, mereka dirikan dalam keadaan malas sholat, tidak dari hati deh Pak. Inilah umat yang banyak zaman sekarang. Sholat tuh betul banyak bolong. Kadang-kadang subuh ada, zuhur enggak, Jumat ada, besoknya perai pula sholat. Itu tidak benar. Kalau sholat ujlah panggageh, buru-buru cepat-cepat, itu namanya maleh. Tak membaca dia pandai. Bacaan sholat apakah dibaca? Karena terlalu cepat. Al-ujlatu minasyaitan. Panggageh itu datang dari syaitan. Andai kan ada bapak selama ini sholat buru-buru cepat-cepat, robah lagi Pak. Kok bulan puasa sudah dekat, insyaallah hari Kamis besok kita akan berada pada 1 Ramadan. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan baik. Yang ketiga, yura'unan nas. Mereka beribadah ria karena manusia, bukan karena Allah. Ingin dapat pujian, sanjungan, penghargaan dari orang, baru dia kerjakan. Kalau tidak dilaksanakan. Itu nama ria. Nawaitunya hanya karena manusia. Yang keempat, wala yazkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Habis sholat nyobai tagak lari, saya tidak pernah berzikir. Padahal kita disuruh berzikir dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42. Maka itu coba kita robah lagi Pak. Silakan berzikir lambat-lambat kita pada Allah. Yang kelima, muzabzabina baina zalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka berada dalam keraguan-raguan. Tidak dikatakan beriman, tidak pula dikatakan kafir. Itulah mana manusia munafik. Maka orang munafik itu akan mendapat azab yang pedih. Siapa itu? Allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Kalau ada calon orang mukmin, ada orang kafir. Nyo pilih orang kafir Pak, supaya dapat amplop, dapat nasi sebungkus. Itu manusia munafik antum ada itu Pak. Tidak mau memilih orang mukmin. Kita ke pemilu tahun depan Pak, cobalah pilih orang mukmin. Memilih RT, memilih RW, memilih ke bupati atau wali kota, pilihlah orang mukmin yang lebih taat kepada Allah. Jangan angkat orang kafirun menjadi orang pemimpin kita. Kalau diangkat meninggalkan orang mukmin, itu namanya manusia munafik. Ini ayatnya yang berangkat dalam surat An-Nisa ayat 137. Kaum muslimin, ayat pertaguna indahumul izzah. Kenapa mereka pilih orang kafir? Karena mereka ingin mendapat kemuliaan, penghargaan, jabatan, kedudukan. Awas, fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Jangan harapkan pujian dari orang, sanjungan dari orang. Kalau itu kita lakukan, sungguh kecewa kita nanti di hadapan Allah. Karena azab yang pedih menunggu. Kita mendapat siksaan yang tiada tara. Untuk itu kaum muslimin, kita sebagai orang-orang yang sudah beriman dengan Allah, mari pertahankan keimanan kita dalam segi apapun. Jangan sampai buyar, jangan sampai habis. Banyak orang beriman kepada Allah itu musiman. Kalau hari Jumat tidak diimbau-imbau Pak, tibonya ke masjid. Tapi kalau tidak Jumat, tidak tiba-tiba ke masjid, karena rumah dekat masjid. Ada salah tu Pak. Lalu itu kareh bunyi mi, diimbau-imbau memakai ilmu basi pakak, tidak namun datang. Itu manusia tu yang munafik. Kemudian begitu bulan Ramadan tidak diimbau-imbau tiba ke masjidnya. Itu pun tidak lama, menjelang 10 hari Ramadan. Setelah itu habis lain. Kapan lagi datangnya ke masjid atau ke lapangan kalau Idul Fitri? Ada sholat Idul Fitri, tidak diimbau-imbau, berbondong-bondong mereka datang. Sholat Idul Adha, tidak diimbau-imbau, berbondong-bondong datang. Padahal kita sebagai orang yang beriman dengan Allah tidak seperti itu. Kita harus cintai masjid,
kita kejar keutamaan berjamaah di masjid. Kalau dapat, kita bisa beriktikaf di masjid. Dengan cara-cara seperti ini, insya Allah kita akan terjauh daripada orang-orang munafik. Karena berbahaya, Pak. Allah janjikan dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan paling bawah dari neraka, sekali-kali mereka tidak akan mendapat pertolongan. Semoga Allah meridhai kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.